Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis 36. Al-haditsus sadis wa thalathun. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'at Sahlatu bintu Suhailin faqalat ya Rasulullah. Datang Sahlah bintu Suhail kemudian berkata, wahai Rasulullah, inna Saliman maula Abi Hudzaifah ma'ana fi baitina. Sesungguhnya Salim bekas budaknya Abi Hudzaifah itu bersama kami di rumah kita, di rumah kami. Jadi maksudnya ini anak angkat. Wa qad balagha ma yablughu rijal, dan dia sekarang sudah balik sebagaimana baliknya kaum laki-laki dewasa. Jadi dulu ketika masih diangkat sebagai anak masih kecil. Lah sekarang sudah balik. Berarti kan tidak mahram sama ibu angkatnya ini. Bagaimana solusinya? Ya, qala Nabi mengatakan ardi'ihi, susuilah Salim itu, tahrumi alaih, kamu akan jadi mahram terhadap dia. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini bicara tentang radha'atul kabir, menyusui orang yang sudah dewasa. Yang dimaksud dewasa dalam bab penyusuan adalah sudah lebih dari 2 tahun. Jadi syarat penyusuan yang menyebabkan mahram selain harus 5 kali, juga harus diketahui, juga harus anaknya itu usia maksimal 2 tahun. Di atas 2 tahun ini sudah tidak berlaku lagi penyusuan tersebut. Nah, maka hadis ini membahas tentang radha'atul kabir. Bagaimana kalau ada anak lebih dari 2 tahun, ya 5 tahun, atau sudah jenggotan, ya, menyusui kepada seorang wanita. Apakah dia jadi mahramnya atau tidak? Ini yang dibahas. Salim ini, dia sudah dewasa, sebagaimana perkataan Sahlah tadi, balagha, sudah balik. Maka ketika Nabi mengatakan susuilah dia, kamu jadi akan mahram dengan dia, maka Sahlah ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dia sudah muncul jenggotnya. Maka Rasulullah sambil tersenyum mengatakan, saya tahu bahwa jenggotnya sudah muncul, dia sudah dewasa memang. Maka hadis ini menyebabkan perselisihan para ulama. Pendapat mayoritas mengatakan bahwa hadis ini tidak berlaku. Kenapa? Ini adalah satu kasus khusus, tidak bisa diterapkan untuk yang kasus yang lain. Karena hadis-hadis yang lain yang sahih menunjukkan bahwa maksimal usia bayi untuk disusui oleh seorang ibu yang lain itu adalah hanya sampai 2 tahun saja. Di atasnya sudah tidak bisa lagi. Pendapat yang kedua mengatakan, ini pendapatnya Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanah. Rasulullah adalah tauladan yang baik, ya, iswah atau uswah, 2 qiraah. Nah, maka karena Rasulullah memberikan contoh seperti ini, kata Aisyah, ini bisa diterapkan. Karena itu Aisyah itu suka memberikan melihat, ya, kalau ada laki-laki yang cerdas, yang aifa, yang sudah hampir balik, kelihatan cerdas. Nah, Aisyah itu senang kalau dia itu menjadi saudara mahramnya, saudara susuannya. Maka Aisyah perintahkan adik-adiknya atau kerabat-kerabatnya yang mahram dengan dia untuk menyusui. Jadi yang masih aktif susunya untuk menyusui si laki-laki yang sudah mau gede ini. Kenapa? Aisyah pengen untuk mengajarkan ilmu kepada dia. Nah, seluruh istri-istri Nabi SAW tidak setuju dengan itu. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanah. Nah, maka di sini ada 2 pendapat yang bertentangan. Pendapat yang tengah-tengah adalah bahwasanya hadis ini karena sahih riwayat Imam Muslim, maka hadis ini bisa diterapkan, tapi harus pada kasus sebagaimana kasusnya Sahlah dengan Salim. Apa kasusnya Sahlah dengan Salim? Salim diangkat sebagai anak oleh Sahlah pada waktu masih kecil, sehingga sudah akrab, sudah terbiasa dengan ibunya ini, ya, sudah sangat dekat sekali seperti ibu sendiri. Nah, begitu dewasa sudah tidak mahram lagi, tentu saja memang sejak kecil tidak mahram, ya. Nah, maka ini menyusahkan kalau Sahlah berada di rumah bersama Salim, tidak boleh khalwat berdua. Kemudian Sahlah kalau mau keluar kamar harus pakai jilbab, menyusahkan seperti ini. Nah, maka karena ini kondisi menyusahkan, sementara Sahlah tidak bisa memberikan rumah kepada Salim, jadi memang rumahnya cuma satu itu. Kalau rumahnya bisa dipisah karena kaya raya, nggak ada masalah. Ini para sahabat Nabi rata-rata miskin, mereka adanya cuma satu rumah itu, sehingga tidak bisa dipisah antara Sahlah dengan Salim. Akhirnya solusinya berarti disusui meskipun sudah jenggotan, nggak ada masalah. Maka hadis ini masih bisa diterapkan, tapi dengan catatan harus kondisinya sama dengan kondisi Sahlah dan Salim. Jadi pendapat jangan mengikuti yang ifrat atau tafrid, ya, tapi pendapat yang tengah-tengah saja. Dan sebagaimana dikatakan oleh Syekhuna, siapa namanya beliau itu? Syekh
Abdurrahman Al-Qarni atau yang lain, saya lupa. Beliau mengatakan bahwa biasanya kalau ada perselisihan pendapat, itu pendapat yang tengah-tengah itu biasanya yang lebih mendekati kepada kebenaran. Memang tidak selalu begitu ya, tapi banyak kita dapatkan bahwa kalau ketika ada perselisihan pendapat itu biasanya pendapat yang tengah-tengah adalah yang mendekati kepada kebenaran. Oh ya, itu yang mengatakan adalah Syekhuna Sa'ad Al-Khaflan ya. Beliau punya kajian rutin setiap harinya, setiap malam lewat YouTube kalau nggak salah online, tetapi memang agak malam ya, mungkin jam 11 atau jam 12. Tapi kembali ke sini, maka hadis ini sahih, masih bisa diterapkan, tetapi jangan diperluas. Kalau diperluas salah. Sebagaimana yang dilakukan di Mesir, pernah ada seseorang memberikan fatwa di televisi begitu. Ditanya, ada seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam satu kantor, isinya cuma 2 orang itu. Bagaimana ini? Maka beliau memberikan solusi, ardi'ihi tahrumi alaih. Nah, maka karena dia memberikan solusi dengan hadis ini, akhirnya dilengsarkan dari jabatan muftinya. Ya, saya pernah dengar cerita ini dari Mesir. Memang itu adalah fatwa yang salah, tidak bisa diterapkan untuk setiap orang. Ya, kemudian setiap orang yang ingin mahram dengan wanita, akhirnya dia minta izin untuk jadi anak susuannya, nggak bisa begitu. Tapi kita lanjutkan, kitab berikutnya, Kitabun Nafaqat, kitab tentang nafkah-nafkah. Nafkah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang haram. Nah, sehingga di sini disebut dengan istilah nafaqat, yaitu dengan bentuk jamak untuk mencakup semuanya. Hadis 37, al-haditsus sabi' wa thalathun, wa an Abi Hurairah ghafarallahu lahu wa li ummihi qala jaa'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah indi dinar. Wahai Rasulullah, saya punya uang 1 dinar. 1 dinar kalau sekarang itu sekitar 1,9 juta, hampir 2 juta. Qala anfiqhu ala nafsik, infakkan untuk dirimu. Qala indi akhar, saya punya dinar yang lain. Qala anfiqhu ala waladik, infakkan untuk anakmu. Qala indi akhar, saya punya dinar yang lain. Qala anfiqhu ala ahlik, infakkan untuk istrimu. Ahlun itu kadang-kadang artinya keluarga, kadang-kadang artinya istri. Jadi ada arti luas, ada arti sempit, tergantung kondisi kalimat. Di sini kondisi kalimat mengharuskan ahlun diartikan istri. Qala indi akhar, saya punya dinar yang lain. Qala anfiqhu, di sini tertulis anfiqu, ya mestinya anfiqhu, infakkan dia ala khadimik, untuk pembantumu, maksudnya budak ya, karena zaman dulu pembantu adalah budaknya. Qala indi akhar, qala anta a'lam, kamu lebih tahu, maksudnya lebih tahu siapa yang lebih berhak untuk kamu beri nafkah atau beri sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, akhrajahu Syafi'i wal lafdhu lahu wa Abu Dawud wa akhrajahu An-Nasa'i wal Hakim bi taqdimiz zaujah 'ala al-walad. Jadi Imam Nasa'i dan Hakim meriwayatkan juga, tetapi bi taqdimiz zaujah, mendahulukan istri 'ala al-walad, daripada anak. Kalau riwayat yang kita baca ini kan anak dulu baru kemudian istri. Jadi ringkasnya, hadis ini menunjukkan bahwa nafkah kepada diri sendiri itu adalah nafkah yang paling wajib. Adapun kepada selainnya, maka itu adalah nafkah yang nomor 2, kepada istrinya, kepada anaknya. Dan hadis ini menunjukkan juga bahwasanya memberi nafkah itu hendaklah urut, yang paling wajib didahulukan, kemudian yang wajib, kemudian yang sunnah, dan seterusnya begitu. Sama dengan amalan-amalan yang lain ya. Amalan wajib didahulukan daripada amalan sunnah. Seorang wanita punya hutang puasa Ramadan, nah, dia lunasi dulu, baru kemudian dia puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Atau kalau dia pakai mazhab Syafi'i, ya dia meniatkan untuk mengqadha puasanya plus sekaligus niatan untuk puasa sunnah Syawal, nggak ada masalah menurut mazhab Syafi'i dalam hal itu. Tapi kembali ke sini, kemudian hadis ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengurutkan siapa yang wajib untuk kita nafkahi. Yang pertama kali adalah diri sendiri. Ini menunjukkan bahwa diri kita bukan milik kita. Ini hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus menjaga diri kita. Jangan sampai dibiarkan mati akhirnya, dibiarkan kelaparan akhirnya mati. Ya, namanya tubuh manusia perlu makan, kasih makan. Kemudian setelah itu nomor 2 adalah anak, baru kemudian nomor 3 adalah istri. Tapi dalam riwayat yang lain, istri dulu baru kemudian anak. Padahal dua-duanya riwayat yang sahih. Bagaimana cara pengkompromian? Nah, ada kaidah di sini ya. Kalau ada 2 hadis yang sama-sama sahih, maka itu hendaklah dua-duanya dipakai, sehingga harus dikompromikan. Jangan dibuang salah satu, diambil yang lainnya, enggak. Istilahnya jamak, yaitu apa?
mengkompromikan dua dalil. Nah, komprominya di sini adalah bahwa istri dan anak itu satu derajat. Maka nomor satu adalah diri sendiri, nomor dua istri dan anak. Atau ditulis anak dan istri sama aja. Pokoknya itu adalah satu derajat. Baru kemudian pembantu yaitu budak, kemudian yang lain-lain. Dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwa anak istri itu adalah wajib dinafkahi oleh suami. Demikian juga budak wajib dinafkahi oleh majikannya. Adapun yang lain-lain selain tiga ini, maka itu tergantung kondisi. Misalnya, apakah seorang anak wajib menafkahi orang tuanya? Tergantung kondisi orang tuanya. Kalau orang tuanya kaya raya, ya anak tidak ada yang wajib untuk menafkahi mereka. Tapi orang tuanya miskin, sementara anaknya mampu. Nah, di sini wajib anak untuk menafkahi kepada bapaknya. Ya, sebagaimana dulu ketika dia masih kecil dinafkahi oleh bapaknya, hendaklah sekarang dia balas budi kepada bapaknya. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.